Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan solihah? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak hebat, dapatkah kalian menebak jumlah gambar wajah harimau berikut ini? Ya, benar sekali. Jumlah gambar wajah harimaunya ada 16. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 1, pembelajaran 2. Apakah anak-anak masih ingat pertemuan sebelumnya belajar apa saja ya? Ya, benar sekali, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat memahami tentang dongeng, baik dapat menyebutkan tokoh, karakter tokoh, dan pesan yang terdapat dalam dongeng. Dan anak-anak mampu membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang tepat. Selain itu, anak-anak dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan. Anak-anak, adakah kalian yang sudah pernah membaca dongeng? Ataupun kalian waktu kecil pernah dibacakan dongeng oleh ayah atau bundanya sebelum tidur? Tapi apakah anak-anak sudah tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan cerita kehidupan zaman dahulu kala dan berisi pesan atau amanat. Adapun tokoh-tokoh dongeng yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Apakah anak-anak pernah membaca dongeng? Dan jika pernah, apa saja ya judul dongeng yang pernah dibaca? Dalam membaca dongeng, kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa. Ada seorang raja yang bijaksana. Ia memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan? Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. Mengapa kau hanya diam, Pepaya? Apa kelebihanmu? Pepaya menghela nafas. Ia lalu berkata, setiap pohon memiliki kelebihan sendiri. Kelapa, aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan. Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun minta maaf pada pepaya. Dari dongeng tersebut, apakah kalian mengetahui judul dongeng tersebut? Siapa sajakah tokoh dalam dongeng tersebut? Dan bagaimanakah watak tokoh dalam dongeng? Dan apa sajakah pesan dongeng tersebut? Ya, benar sekali. Judulnya adalah pohon kelapa dan pepaya. Adapun tokoh dan watak dalam dongeng adalah pohon kelapa memiliki watak yang sombong, sedangkan pohon pepaya memiliki watak yang tidak sombong. Adapun pesannya adalah bahwa kita tidak boleh berbuat sombong dan merendahkan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 18 bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Setelah membaca dongeng, Salman pergi ke rumah paman. Paman Salman memanen 35 buah pepaya dan 26 buah kelapa. Paman memasukkan 35 buah pepaya ke keranjang hijau dan 26 buah kelapa ke keranjang biru. Setelah itu, paman menukar keranjang buahnya karena tidak sesuai ukurannya. Sebanyak 35 buah ke keranjang biru dan 26 buah ke kelapa ke keranjang hijau. Berapakah jumlah buah pepaya dan buah kelapa sebelum dan sesudah ditukar keranjangnya? Untuk lebih jelasnya, kita jumlahkan dahulu buah pepaya dan buah kelapa sebelum ditukar keranjangnya, yaitu 35 ditambah 26. Kita hitung cara susun ke bawah. 5 tambah 6, 11.
Kita tulis satu dahulu dan satu puluhannya kita tekan di atas, kita tambahkan jadi 6. Hasilnya adalah 61. Setelah itu kita akan menghitung jumlah buah pepaya dan jumlah buah kelapa setelah ditukar keranjangnya. 26 buah kelapa ditambah 35 buah pepaya. Kita tulis dengan cara ke bawah, yaitu 26 buah kelapa ditambah 35 buah pepaya. Kita tulis ditambahkan ke bawah, 6 ditambah 5 adalah 11. Disimpan satu puluhannya, letakkan di atas dan menghasilkan 61 buah. Kalau kita lihat, walaupun dipindah keranjangnya antara buah pepaya dan buah kelapa, akan menghasilkan jumlah buah yang sama meskipun ditukar keranjangnya. Suatu ketika Salman memetik pohon apel. Salman memperoleh 2 keranjang apel. Keranjang 1 berisi 200 buah apel, sedangkan keranjang 2 berisi 150. Dan kedua keranjang tersebut adalah 357 buah apel. Salman ingin tahu jika posisi kedua keranjang apel itu ditukar, apakah jumlah kedua keranjang apel itu akan sama? Ternyata jumlahnya sama walaupun posisi keranjang apel itu ditukar, yaitu 357 buah apel. Untuk pembuktiannya, kita jumlahkan dahulu 200 buah apel ditambah 157 buah apel. Kita tulis dengan cara susun ke bawah dengan menyamakan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Ditambahkan 0 tambah 7, 7, 0 tambah 5, 5, 2 tambah 1, 3. Jadi 357. Kemudian posisi buah apel dengan 157 buah apel ditambah 200 buah apel. Sama dengan cara sebelumnya, kita susun dengan cara ke bawah, 157 buah apel ditambah 200 buah apel. Kita tambahkan 7 tambah 0, hasilnya adalah 0. 7, 5 tambah 0 adalah 5, 1 tambah 2 adalah 3, jadi hasilnya 357. Jadi meskipun dipindah, buah keranjangnya akan menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 357 buah apel. Jadi anak-anak, sifat pertukaran dalam penjumlahan disebut sifat komutatif, yakni letak bilangan pada penjumlahan bisa bertukar letaknya. Meskipun tertukar letak bilangannya akan menghasilkan jumlah yang sama. Sifat ini dapat dituliskan yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Pada penjumlahan A dan B dapat bertukar tempat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.